Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kalimat yang sangat pantas kita ucapkan pada hari yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, seperti nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan yang lebih penting lagi yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita berada di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan, senantiasa terkirim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Beliau adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus ke permukaan bumi ini guna untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di hadapan jemaah sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, kami himbau kepada jemaah yang masih berada di luar masjid atau yang sedang berada di tengah perjalanan agar segera memasuki masjid, karena acara Jumat pada siang hari ini akan segera dimulai. Kemudian untuk jamaah yang berada di dalam masjid agar sekiranya mengisi saf-saf yang kosong di depan guna untuk mempermudah jamaah yang akan memasuki masjid. Penyampaian selanjutnya jamaah sekalian mengenai keadaan keuangan Masjid Hajjah Nura ini hari ini 31 Januari 2025. Saldo kas Jumat lalu sebesar Rp7.000. Kemudian pemasukan isi kotak amal Rp278.000, donatur tetap Rp50.000, infak sedekah Rp432.500. Kemudian untuk pengeluaran rutin Rp150.000, token listrik Rp200.500, kemudian kebersihan Rp375.000, air 1 dos Rp16.000, kabel Rp24.000. Total saldo akhir masjid hari ini Jumat 31 Januari 2025 sebesar Rp0. Hari ini sekalian, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustaz Amrullah dengan sifatul hafizahullah ta'ala. InsyaAllah beliau akan bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai imam pada Jumat siang hari ini. Demikian dapat kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Amrullah dengan sifatul hafizahullah ta'ala, kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang sangat berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita bisa datang di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Kita datang di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, untuk melaksanakan sebuah kewajiban.
perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang seorang hamba mendekatkan diri dengannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaraftuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai dibandingkan perkara-perkara yang saya wajibkan kepadanya. Tidaklah di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sebuah kewajiban. Semua itu tak lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berulang kali kita ingatkan kewajiban seorang hamba untuk terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda, di antara bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya, Nabi yang senantiasa kita muliakan, kita agungkan sesuai dengan kedudukannya, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Bagaimana sifat rasul tersebut? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat atas rasul tersebut, berat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang menyusahkan kita. Rasulullah itu berat pada beliau kalau ada perkara-perkara yang menyusahkan kita, kalau ada perkara-perkara yang memberatkan kita. Harisun alaikum, justru sebaliknya, Rasulullah besar semangatnya, besar keinginannya supaya kita mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyayang, sangat pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jemaah dengan wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang terlibat atau mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan menegakkan sholat, menginfakkan sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka, apakah itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Apa tujuannya? Yarjuna tijaratan lan tabur, karena mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Supaya Allah Subhanahu wa taala, akibatnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan-balasan untuk mereka dan menambah keutamaannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, perdagangan yang tidak akan pernah merugi adalah perdagangan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bentuk perdagangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn
Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Di ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala sembahan kita semata. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang di sisinya kunci-kunci perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk hambanya. Memanggil kita orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, jika kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran kalian dengan baik. Karena apa yang akan disebutkan setelahnya mungkin itu adalah perintah yang harus segera untuk kalian laksanakan, atau larangan yang harus segera kalian tinggalkan, atau perkara-perkara berita yang harus kalian benarkan keberadaannya. Dan juga disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwa apa yang disebutkan setelah nida, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu merupakan konsekuensi keimanan. Siapa yang melaksanakan dengan baik apa yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka itu menunjukkan baiknya keimanannya. Dan siapa yang menelantarkan perkara-perkara yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka menunjukkan rusaknya atau lemahnya keimanannya. Maka perhatikan dengan baik apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah nida ini. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hal adullukum, inginkah saya tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, pada suatu perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan kalian, tunjikum min adabin alim, yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih di kehidupan dunia ini. Ketika ada seorang yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang bisnis atau yang selainnya, datang kepada kita dan berkata, inginkah saya ajarkan kepadamu, inginkah saya sampaikan kepadamu cara-cara bisnis, cara-cara perniagaan yang kamu hanya memerlukan modal yang kecil, mendapatkan keuntungan yang besar. Maka biasanya manusia dengan tabiatnya itu akan segera percaya kepadanya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Itu untuk perdagangan duniawiyah yang bisa saja orang yang kita anggap ini adalah orang yang terpercaya, ternyata dia adalah orang yang bukan terpercaya, dia adalah seorang pendusta. Yang bisa saja apa yang dia ajarkan itu bisa mendatangkan, betul-betul mendatangkan keuntungan dan bisa mendatangkan kerugian. Tetapi tabiat manusia kebanyakannya langsung percaya kepada orang tersebut. Maka bagaimana lagi ketika yang menyampaikan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Tentunya seorang mukmin akan bersegera memenuhi ajakan tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inginkah saya tunjukkan kepada kalian perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yang menyelamatkan kalian dari siksaan api neraka. Dan adakah keberuntungan yang lebih besar dari hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan juga akan disebutkan sebentar di akhir ayat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam ayat ini perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Apa perdagangan tersebut? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalian imani bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan alam semesta, Dia yang mengaturnya. Kalian imani bahwa Allah Subhanahu wa taala semata Dia yang berhak untuk diibadahi, tidak selainnya.
Kalian imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat mulia. Tu'minuna billah wa rasulihi, dan kalian beriman kepada rasulnya. Kalian taat kepada rasulnya. Kalian jalankan perintah rasulnya. Kalian benarkan apa yang rasulnya sampaikan. Kalian tinggalkan apa yang rasulnya larang. Dan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan rasulnya dengan keimanan yang benar. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar di lisan, tapi nampak dalam perbuatan keimanan tersebut. Kemudian selanjutnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Kalian terlibat dalam memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwa kalian. Bukankah untuk perdagangan duniawiyah seorang pedagang harus mengeluarkan hartanya sebagai modal? Harus dia curahkan waktunya untuk mengatur perdagangannya, padahal itu bukan sesuatu yang pasti apakah akan beruntung atau tidak. Padahal itu adalah hanya perkara-perkara duniawi yang sementara. Maka tentunya sesuatu yang pasti, yang pasti keuntungannya, kita harus berkorban. Tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri-diri kalian. Sebagian orang berani berinvestasi untuk kehidupan dunianya, perdagangan dunianya, ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Maka kenapa kita tidak berani berinvestasi ratusan juta atau miliaran untuk perdagangan yang pasti keuntungannya, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala? Seorang manusia berani menghabiskan waktunya untuk mengurusi perdagangan duniawiyah yang belum pasti keuntungannya. Maka kenapa seorang mukmin tidak berani menginvestasikan jiwa dan raganya untuk perdagangan yang pasti keuntungannya? Berkata sebagian ulama kita, sebabnya adalah dhaful iman, lemahnya keimanan kita, lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita lebih berani berinvestasi untuk perdagangan duniawiyah yang belum pasti keuntungannya dibandingkan berinvestasi dengan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pasti keuntungannya. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum, kata Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan orang-orang yang meninggalkannya. Dan bukan sampai di situ, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di awal ayat bahwa perdagangan ini adalah perdagangan yang menyelamatkan dari siksaan api neraka. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, berjihad di jalannya, memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwa kita. Di samping Allah sebutkan di awal ayat bahwa akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan yang lainnya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa dari kita yang tidak terlepas dari dosa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Setiap dari kita punya dosa, setiap dari kita punya kesalahan. Tetapi kalau kita miliki, terlibat dalam perdagangan ini, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang sangat baik dalam surga Aden. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa makna jannati Aden adalah
jannatin abaqa, surga yang kekal abadi, kenikmatan di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Itu yang akan kita peroleh di negeri akhir. Dan di dunia, orang-orang yang baik keimanannya kepada Allah, orang-orang yang baik keimanannya kepada Rasulullah SAW, terlibat dalam perdagangan ini, memperjuangkan agama Allah dengan jiwa dan hartanya, maka wa ukhra, dan keutamaan yang lainnya, tambahan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Wa ukhra tuhibbunaha, yang kalian sangat cintai, nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Inilah perdagangan yang tidak pernah merugi, yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta kita, Allah penguasa kita, Allah sembahan kita berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman. Allah beli, padahal Allah pemiliknya. Tapi itulah rahmat dan kasih sayangnya. Allah beli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta-harta mereka. Allah beli jiwa kita, Allah beri harta kita. Apa harganya? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka orang-orang yang beriman itu surga. Dia berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun terbunuh atau membunuh orang-orang kafir. Maka jamaah Jumat yang sangat berbahagia, dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk terlibat dalam perdagangan yang tidak pernah merugi. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara, mari kita perbaiki keimanan kita kepadanya, mari kita kuatkan keimanan kita kepadanya, benarkan dan kuatkan kita keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terlibat dalam memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, demikianlah tadi kita dengarkan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita perdagangan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perdagangan di dunia ini, bisnis di dunia ini, itu adalah perdagangan yang belum pasti keuntungannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang larut dalam dagangannya, kemudian melalaikannya dari perdagangan untuk negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, jangan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan perdagangan kalian menjadikan kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa taat kepadanya, beribadah kepadanya, larut dalam memperjuangkan agamanya, dan tidak terlalaikan dengan perdagangan duniawi. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang orang-orang yang meninggalkan Jumat karena lalai dari perdagangan, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Karena itulah jamaah Jumat yang sangat berbahagia, saya nasihatkan diri saya dan kepada seluruh jamaah, mari kita untuk senantiasa
menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita kepada Rasulnya, terus memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقدر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك
نفسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.